pemulung sebagai laskar mandiri dan ujung tombak industri. Maksudnya seperti apa? Maksudnya pada saat itu Pak Harto bilang pemulung adalah laskar mandiri, bahwa dia bisa menghidupkan diri sendiri. Dia mencari barang daur ulang untuk kepentingan kehidupan dia. Nah, itulah tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Nah, maka itu disebutlah laskar mandiri. Nah, terus di era sekarang disebut ujung tombak industri. Tanpa pemulung, industri tidak dapat bahan baku. Artinya pemulung yang mengumpulkan, menyortir barang-barang daur ulang yang siap dipakai untuk industri daur ulang. Nah, sekarang di era sekarang banyak pemerintah, kementerian bilang bahwa pemulung ini adalah pejuang lingkungan. Artinya pejuang lingkungan yang mengambil sampah-sampah di pinggir jalan. Kadang-kadang kan masyarakat umum buang botol plastik atau kemasan plastik dengan seenaknya aja, itu menjadi mata pencarian para pemulung. Itu yang PR kita semua untuk kesadaran kita membuang sampah yang benar seperti apa itu. Selanjutnya nih Pak, kok Pak lagi Mas ya. Jadi gini Mas Bres, itu kan IP didirikan di Jakarta. Terus bisa nggak untuk di luar Jakarta, atau memang itu ruang lingkupnya untuk seluruh Indonesia? Ruang lingkupnya untuk Indonesia. Nah, waktu itu para pendiri IP termasuk almarhum ibu saya, ruang lingkupnya hanya sebatas Jabodetabek, karena waktu itu keterbatasan pada saat itu, dan mereka melihat ibu kota adalah harus bersih. Nah, setelah di era saya di tahun 2014, saya juga didaulat untuk menggantikan almarhum. Saya bilang kalau seandainya saya didaulat terus dikukuhkan menjadi ketua umum, ya dukung juga saya. Terus mereka nyatakan siap dukung saya. Peninggalan almarhum itu 18 provinsi. Terus kita di tahun 2018 menghadirkan 25 provinsi untuk hadir di Jakarta tanggal 10, 11, 12 di Taman Mini, di Hotel Desa Wisata. Kita kumpul, kita bikin program kerja pemulung. Terus kita udah menyetuskan program kerjanya adalah KIP dan KUP. KIP dan KUP. Nah, KIP ini kawasan industri pemulung. Nah, kalau KUP ini kawasan usaha pemulung. Nah, artinya kita bikinkan satu program kerja ini hanya untuk supaya pemerintah mengakui keberadaan pemulung. Memang cita-cita kita ingin mengangkat harkat martabat pemulung dan kesejahteraannya, tapi yang kita baru mau lakukan selama ini, pemerintah hanya menganggap bahwa kita informal, sektor informal. Nah, kenapa sektor informal? Karena yang tadi saya bilang bahwa laskar mandiri dia hidup dengan mengambil sampah untuk kepentingan sendiri, kehidupan sendiri. Nah, ini kita buka wajah baru, kita buka baju baru dengan KIP dan KUP. KIP ini kalau biasa pengepul, pengepresan. Mungkin teman-teman ada yang lihat di mana satu tempat ada pengepresan misalnya aqua, pengepresan botol aqua, pengepresan kardus dan sebagainya. Nah, ini yang kita bilang kawasan industri pemulung. Terus kalau ada sekarang bahasanya pelapak atau pengepul. Nah, ini yang kita mau rubah menjadi kawasan usaha pemulung. Nah, dengan adanya ini, kami yakin, terus kita berbadan usahakan, ini akan mengangkat bahwa pemulung ini adalah bagian dari pengusaha. Pengusaha sampah daur ulang. Nah,
dari sinilah bahwa mereka akan terangkat menjadi bukan lagi sektor informal, tapi jadi sektor formal. Nah ini di era saya membuka paradigma masyarakat pada umumnya di Indonesia, khususnya di Depok, bahwa pemulung adalah satu mata rantai pengusaha. Pengusaha itu apa? Pengusaha daur ulang. Bukan lagi ujung tombaknya daur ulang, tapi pengusaha daur ulang. Sudah jadi sebuah industri lah ya, industri yang bagian dari industri. Satu lagi nih Mas Fris, tapi nanti ada 2 lagi, ada 3 lagi lah ya. Untuk keanggotaan itu apa sih yang harus dilakukan seorang pemulung atau mungkin pelapak untuk bisa bergabung dengan IP? Nah sekarang dulu tahun 90 IP mendatangi ke setiap komunitas IP, komunitas pemulung. Nah di era sekarang ya alhamdulillah bahwa di IP ini udah punya website. Di website ini mereka bisa bergabung. Nah kita juga mengajarkan ke pemulung bahwa di zaman digital ini pemulung harus ikut serta gitu. Jadi dengan daftar melalui website IP, si IP dia bisa daftar foto sendiri, dia daftar sendiri di situ. Online ya? Online ya. Gitu. Nah keanggotaan itu sebenarnya ada 3, pemulung, pelapak, dan penggiling. Nah kita hanya dibatasi penggiling dan pengepres. Kenapa? Karena kalau seandainya sudah sampai di biji itu udah bukan lagi pemulung, dia udah jadi bagian dari industri. Kenapa saya bilang pemulung, pelapak sampai di penggiling atau pengepres? Di pengepres atau penggiling dia harus miara pemulung. Kalau nggak miara pemulung dia nggak bisa bahan bakunya nggak bisa dibilang gitu ya. Nah untuk di 25 provinsi kita sudah ada 3,7 juta. 3,7 juta anggota pemulung yang bergabung di. Kalau di Depok gimana tuh Pak? Kalau di Depok kebetulan kita ada di Cinere. Limo. Ya. Jadi kalau teman-teman mau jual barang susah atau kita gini, kita kan di pasaran ini harga nih fleksibel. Jadi kalau misalnya kita mau beli rokok agak murah mungkin ke agen lah. Nah ini kalau teman-teman di sini mau jual barang daur ulang yang harganya lebih meningkat bisa melalui kami di Cinere, di Limo Depok Cinere. Nah di situ kita ada semacam kawasan industri pemulung, ngepres dan menggiling. Kita mobil lagi dulu Pak. Oke.